kalau kita bicara tentang legal standing, masalah hukum, hak asuhnya anaknya Vanessa, apakah kedudukan hukumnya di pihak siapa? Apakah nantinya di pihak almarhum Vanessa orang tuanya atau almarhum orang tuanya Bibi? Di dalam payung hukum ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, peradilan agama ini adalah menentukan posisi seorang pemohon. Pemohon artinya siapa? Seseorang yang memohonkan tentang hak penetapan, hak waris, ya, yang dimohonkan oleh si pemohon. Lalu berdasarkan undang-undang tadi ya, 3 tahun 2006 itu ada pasal 49 ayat B. Ayat B itu menyatakan begini. Waris adalah orang yang pasti di mana dia menetapkan orang yang memang mempunyai harta, punya kedudukan anak dan sebagainya. Jadi kalau pasal 49 mengatakan bahwa menerangkan tentang waris. Nah, posisi menerangkan tentang waris tentang bagaimana kapasitas pertama, posisi siapa kedudukan sebagai si pewaris, si ahli waris, posisi bagian berapa si ahli waris, dan siapa saja si ahli waris. Kenapa harus pakai permohonan penetapan ke pengadilan agama? Itu jelas diatur di dalam pasal 118 ayat bahwa pemohon itu adalah orang yang punya kedudukan hukum, punya korelasi hukum terhadap si waris ya. Contohnya si orang tuanya Vanessa sedang mengajukan proses penetapan ahli waris maupun orang tuanya Bibi. Nah, kedudukannya siapa yang akan menjadi ahli waris nanti? Nah, biasanya pengadilan akan memutuskan atau membuat produk putusan hukumnya adalah kita di penetapan. Nah, kita tunggu nanti penetapannya siapa. Kalau menurut pandangan saya, ahli waris dari harta bersama, maka bagiannya adalah harta bersama adalah harta yang dimiliki kedua pihak. Baik pihak Vanessa maupun pihak Bibi itu sama kedudukannya. Nah, lalu menurunkan harta berdasarkan tadi bahwa itu akan diturunkan baik dari orang tua Vanessa mendapatkan hak waris maupun orang tua Bibinya mendapat hak waris. Ini kalau soal masalah hak waris gitu ya. Jadi ada payung hukumnya juga ya, tadi Undang-Undang Nomor 7 atau Undang-Undang yang dikodifikasi Nomor 3 Tahun 2006. Nah, kedudukan kita bicara kedudukan hak asuh. Hak asuh itu kan kalau kita bicara ada aturan dasar hukumnya yaitu kompilasi hukum Islam pasal 105. Kedudukan anak yang di bawah umur harus dikuasai oleh ibunya. Pengasuhan anak atau bahasa cara Islam disebut hadonah itu jelas mengatur tentang kedudukan anak. Apabila orang tua meninggal dunia, si anak ini kedudukannya oleh siapa diambil? Kalau menurut KHI pasal 105 tadi adalah kedudukannya adalah orang tuanya Vanessa. Karena anak pemais ya, anak di bawah umur. Nah, untuk syarat, nah ini apakah memenuhi syarat atau tidak sih orang tuanya Vanessa kedudukan hukumnya? Pertama, syarat untuk mengasuh anak harus sehat pikiran, sehat jiwa. Kedua, harus beragama Islam. Ketiga, ekonominya juga harus baik. Yang keempat, bahwa dia menyatakan di dalamnya bahwa dia akan mengasuh anak dengan segala kasih sayang dan sebagainya. Nah, tentang pengasuhan anak ini harus ada juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak itu apa gitu. Pastinya anak yang di bawah umur, ya kan? Berbicara anak. Nah, pertanyaannya siapa yang nanti menentukan? Menurut pandangan hukum saya bahwa kedudukan orang tua Vanessa ini lebih kuat sebenarnya karena anak yang disebut memayis atau
dengan bahasanya tadi Hadona, pemeliharanya adalah di ibunya. Maka ketika ibunya meninggal dunia, maka diturunkan kepada neneknya. Ini bicara kedudukan hukum ya di dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam. Nah sekarang tinggal nanti siapa yang menentukan? Majelis ya akan menentukan siapa saja legal standing dari si siapa yang menjadi pengasuhnya. Bang, kalau